kan setiap anak pondok tuh ada ya ayat pendek kah yang bisa Ya. yang suka dan sebagainya. Ah, Dan sekian banyak ayat pendek-pendek itu, satu saja saya minta pada hari ini nih. Satu ayat yang Pak Muslim suka lah. ya. Baik itu mau mengisahkan perjalanan hidup, baik itu mau mengisahkan tentang pendidikan dan sebagainya, kembali kepada Pak Muslim dulu. Ya, kami Hairul. Mm, Saya tadi kan diminta untuk membaca ayat suci Al-Quran. mm. Mungkin kalau untuk dari segi lagu, saya pikir banyak ya ini model-model lagunya ya. Ya, betul betul Tapi betul betul. saya dengan versi saya saja, Mm, dengan membaca ayat hari-hari saja di dalam mm, sholat. mm, Saya cobalah memang satu ayat untuk memenuhi permintaan Anda ini. mm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Sadaqallahul azim. Ya, itu yang saya sampaikan tadi ke saudara, kita ayat-ayat membaca sewaktu sholat saja. Tapi masih bagus kok suara Pak Muslim. Alhamdulillah. Masih ada merdu-merdunya juga dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kembali kami kedatangan tamu yang spesial lah. Karena banyak teman-teman nih, baik melewat pesan pribadi, di komentar dan sebagainya, kapan diundang hari ini kami datangkan lah, yaitu saudara kami Bapak Muslim Esos MSI. Selamat datang. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dapat bertemu. Yang kedua, kita bisa mungkin lebih mengenal lebih dekat saudara Bapak Muslim, mengenal secara pribadi atau mengenal pengalaman-pengalaman pendidikan, organisasi, serta pengalaman politik beliau ke depan seperti apa. Selamat datang Pak Muslim. Ya, selamat datang. Profil pendidikan Pak Muslim itu mulai dari SD sampai mendapat gelar Esos MSI itu seperti apa? Baik saudaraku Hairul yang telah sudi mengundang saya pada hari ini juga, alhamdulillah saya dapat hadir dalam kesempatan undangan beliau. Mudah-mudahan berbicara tentang klip pembicaraan ini atau podcast ini mendapatkan positif yang baik bagi masyarakat banyak. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ibadillahis sholihin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi saya ditanyakan tentang profil dulu ya. Iya. Profil. Kalau berbicara tentang profil ini tentunya mulai dari kursi pendidikan di tahap awal. Iya. Saya masuk SD di 036 Pelandu, SD negeri. Dan pada waktu itu memang tidak ada TK, tidak ada playgroup. Jadi saya masuk SD di tahun 1992 dan tamatnya itu 1998. Melanjutkan lagi sekolah Madrasah Sanawiyah di Tanjung Makmur Teluk Pinang, Pondok Pesantren Tanjung Makmur Teluk Pinang yang dikenal dengan Kelambu Buruk, Kecamatan Gas Inhil. Sewaktu itu saya memang angkatan yang ke-7 kalau nggak salah. Angkatan ke-7. Angkatan ke-7 di Ponpes tersebut, dan sana itu saya berada 5 tahun selama mondok di pesantren Tanjung Makmur tersebut. Sanawiyah 3 tahun. Sanawiyah 3 tahun, menyambung lagi ke Madrasah Aliyah sampai kelas 2 Aliyah. Naik ke kelas 3-nya itu saya pindah di MAN Negeri Mandah. Oh, MAN 1 sekarang. Ya, MAN 1 sekarang di Khairiyah Mandah atau di Kecamatan Mandah. Sampailah saya menamatkan sekolah Madrasah Aliyahnya itu di MAN Negeri Mandah. Kalau berbicara tentang pondok pesantren, memang sangat banyak kesan dan pesan serta juga ilmu yang saya dapatkan, asam garam yang saya dapatkan dan pengalaman yang saya dapatkan. Di situ juga saya belajar bagaimana hidup mandiri, bagaimana memang hidup anak pondok, dan ketika memang menunggu kiriman datang dari orang tua, itu mesti kadang-kadang makan di pondok kawan lain yang memang masih mempunyai bekal misalnya ya. Terus kadang-kadang pun kalaupun juga kawan-kawan itu lagi tidak ada, kami makan kelapa muda. Oh, itu waktu itu tak ada yang namanya banking tuh, belum ada. Itu belum ada yang namanya banking, yang namanya transfer, dan itu hanyalah satu-satunya mengharapkan kiriman dari orang tua. Baik itu berupa kiriman makanan, uang, juga uang atau duit. Harang kelapa pun, karena kan kami masak kan pakai anglo. Iya. Pakai anglo. Jadi harang pun juga itu dikirim dari kampung. Jadi disitulah kemandirian yang memang saya dapatkan, dan begitu mesranya kami dengan guru-guru kami di sana, yang memang pada waktu itu juga yang sangat tekun mendidik kami, mengajarkan kemandirian kepada kami, bagaimana kita selaku siswa itu memang terdidik dan mempunyai ilmu setelah selesai dari pondok pesantren tersebut. Alhamdulillah, dengan berkat itu juga saya sangat berterima kasih kepada guru-guru kami di pondok pesantren kemarin itu, yang memang pada saat ini pondok tersebut sudah tutup atau memang sudah tidak ada lagi. Kolab bahasa sekarang. Sudah kolab. Dan mungkin hanyalah hamparan hutan yang tinggal ada lagi di sana ya. Mungkin juga pohon-pohon kelapa dan bangunan-bangunan yang lama lah ya. Kita juga sangat prihatin dan menyayangi bagaimana kita berharap sebenarnya ke depan itu ada juga pondok pesantren yang memang berada di sana. Setidaknya itu kita meninjau kembali, dan juga dapat juga kita melahirkan anak-anak pondok pesantren pada yang masa-masa yang akan datang, maksud saya. Amin. Kembali kepada yang saya sampaikan, mudah-mudahan juga saya doakan guru-guru kami yang masih hidup hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan murah rezeki. Amin. Dan tetapkan imannya, dikuatkan imannya, serta bagi juga guru-guru kami yang telah tiada, semoga almarhum atau almarhumah guru-guru kami segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah itu selesai di pondok pesantren, saya tadi pindah ke Mandah kan, ke Man Mandah. Seterusnya saya setelah selesai dari Man Mandah itu, bahasa kita nganggur dulu. Tidak melanjutkan kursi kuliahan, menganggur 2 tahun. 2 tahun nganggurnya? 2 tahun saya menganggur setelah saya tamat dari Man Mandah. Saya 2 tahun menganggur. Mungkin Anda bertanya,
Kenapa menganggur? aktivitas? Ya, Aktivi kenapa menganggur dan ah, kenapa apa aktivitas selama menganggur 2 ah, tahun? Jujur saya katakan, ketika saya menganggur 2 tahun tersebut, pertama kali yang memang menjadi penghalang saya untuk melanjutkan ke dunia perkuliahan itu dengan alasan ekonomi kedua orang tua saya. hmm, Ekonomi keluarga kami yang memang saya tidak terpikirkan ketika memang kuliah itu pasti yang di dalam pemikiran saya ini harus mempunyai uang, mm, harus mempunyai biaya, mm, di mana tempat tinggalnya, berapa uang semesternya, nah, mm, semua itu kita pikirkan. Lantaran juga pada waktu itu abang dan kakak saya juga memang masih berada di bangku perkuliahan. Nah, jadi mungkin kestabilan ekonomi orang tua pada waktu itu belum kuat. ya ya Nah, ya, sehingga saya istirahat selama 2 tahun. mm, Ketika istirahat selama 2 tahun, ya disitulah saya merasa menjadi petani tulen. Membantu orang tua, mm, menyambut upah pawah, mm, menebas kebun, mm, menebas rumput mm, di kebun kelapa orang tua, kadang-kadang juga di kebun kelapa masyarakat setempat mm. yang namanya mengambil upah kan. Ya karun karun bro, Nah, karun. ya mengkarun kebun kelapa. Terus juga saya sudah pernah juga memang mengerjakan kelapa, sehingga buat saya yang namanya kelapa pada hari ini Mm, sangat-sangat berjasa untuk anak petani, sehingga juga tidak bisa dinafikan saya dapat menyelesaikan S2 perkuliahan saya ini juga hasil daripada kelapa. mm. Selama rentang waktu 2 tahun kan kakak sama abang kan udah kuliah nih. Dalam hati Pak Muslim tuh merajuk tak sama orang tua nih? Sempat ada hati dongkol tak nih? Jujur saya katakan, Ah, sebenarnya saya merasa ada kekecewaan. mm, Abang sama kakak kuliah, iya iya iya. kok aku anak bungsu yang tak kuliah kan? Karena yang diartikan orang anak bungsu ini manja terhadap Mm, kedua orang tua ah, gitu. ah, ah. Tapi pada waktu itu saya tidak merasakan saya manja gitu kan. Mm, Nah, sehingga memang ada kecemburuan sosial saya. Cuma saya sadari memang pada waktu itu dengan keadaan orang tua memang tidak mapan, sehingga saya memang mencoba itu tadi menyambut upah pawah mm, untuk apa ya, untuk membantu orang tua lah kan. mm, mm, Setidaknya uang jajan saya itu saya sendiri yang memang bisa mencari sendiri gitu kan. mm. Tetapi tidak terlepas daripada itu, saya memang mencoba juga dalam 2 tahun tersebut kemana saya arah langkah saya ini. Mm. Apakah saya harus menjadi Petani. petani tulen sampai akhir gitu, atau saya melanjutkan perkuliahan, atau juga saya memang harus merantau ke negeri jiran. Ah, ah. Nah, karena kan kadang-kadang banyak juga kawan-kawan, Atau saudara masih banyak. Ah, saudara-saudara juga ketika memang dia tidak kuliah, dia bertekad mencari rezeki itu di tempat lain gitu kan, tapi tidak diizinkan orang tua. mm, Karena pada waktu itu mungkin orang tua tidak percaya mm, bahwa melepaskan saya ini, akan tetapi memang tidak saya lakukan itu, sehingga memang saya masih berada di kampung. Lama kelamaan juga saya berpikir tidak bisa juga tidak kuliah, mm, karena saya takut ketika memang tidak kuliah, saya takut tertinggal dan bagaimana kehidupan masa depan kita ke depan begitu kan. Sehingga saya memang dengan niat dan tekad yang kuat, saya berangkat ke Pekanbaru. mm, Saya ingat betul ada orang yang memang berjasa kepada saya, membantu saya untuk pergi ke Pekanbaru tersebut. Jadi meminjamlah saya itu uang, bahasanya itu dengan tokeh kelapa. Oh toke. Dengan tokeh kelapa, saya meminjam uang. Kalau tidak salah lah, seingat saya pada waktu itu saya berangkat ke Pekanbaru tahun 2007, dibekalkanlah uang itu sebanyak 600.000. Di situ tambang, di situ makan, dan di situ juga saya untuk bertahan hidup, mengenali bagaimana kota Pekanbaru itu. Itu udah memutuskan sama orang tua nih, Ya, aku ndak ingin kuliah, ingin melihat situasi di sana. Sekiranya memang ada tempat tinggal di sana itu yang gratis, saya ingin kuliah. Alhamdulillah, singkat cerita, saya sampai ke Pekanbaru, saya berdiskusi dengan abang dan kakak, sehingga dengan tekad dan niat yang saya sampaikan tadi itu, alhamdulillah saya bisa membeli formulir
Masih awal nih, tak mikir awal. nanti nih Tidak kayak mana? memikir. Saya tidak memikirkan bagaimana apakah saya selesai kuliah atau bagaimana pembiayaan ke depan. Yang jelas saya bisa beli permulir dulu untuk merasakan bangku perkuliahan itu. Saya ambillah permulir itu di UIN Suska Riau. Ya. Dan juga saya beli lagi permulir itu di Universitas Islam Riau. Jadi singkat ceritanya juga berselang saya membeli permulir tersebut dengan jadwal tesnya di setiap kampus itu yang berbeda, sehingga saya masuk ke dua-dua kampus ini ikut tes untuk ikut tes jurusan yang saya ambil. Begitulah maksudnya. Saya ambil jurusan pertama kali, seingat saya kalau di UIN itu kalau tidak salah kemarin itu bahasa Arab. Cuma harus ada juga yang keumumnya gitu. Dia kan biasanya kan kita ikut tes kan 2 pilihan jurusan. Ya, 2 pilihan jurusan. Jadi umumnya saya jurusan khususnya itu pilihan pribadi maksudnya. Pilihan pertama. Ya, pilihan pertama saya ambil bahasa Arab. Pilihan kedua saya mikir nih. Tak tahu juga saya bahasa jurusan itu apa memang tidak terpikir dalam otak saya begitu ya. Tidak tahu jurusan apa sih fungsinya ini kan begitu. Sehingga saya ambil aja waktu itu kalau tidak salah saya juga yang namanya jurusan ekonomi dan ilmu sosial, fakultasnya ya, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Sehingga saya ambil jurusan administrasi negara. Saya ambil jurusan administrasi negara di UIN Suska Riau. Masuklah tahun ajaran 2008. Seterusnya setelah selesai tes di UIN, belum tahu lulus atau tidak. Menyambung lagi saya mengambil tesnya itu tadi di UIR tersebut begitu. Dan di situ saya ambil 2 jurusan juga, jurusan agama sama jurusan umumnya gitu. Jurusan agama saya ambil jurusan dakwah kalau tidak salah ya. Jurusan dakwah. Dan di umumnya juga saya ambil ilmu administrasi. Ilmu pemerintahan kalau tidak saya di UIR itu. Tetapi dua-duanya alhamdulillah, yang anehnya yang pilihan saya yang pertama itu tidak lulus. Dua-duanya. Di UIN bahasa Arab tidak lulus. Di UIR juga tidak jurusan lulus. Agama saya tadi yang dakwah tadi tidak lulus gitu. Sehingga yang lulusnya umum. Yang administrasi negara tadi gitu loh. Jadi saya diskusi sama abang dan kakak saya memutuskan itu mengambil kuliah di S1 itu jurusan administrasi negara di UIN. Ya. Karena mengingat biayanya juga gitu. Kalau UIN kan negeri, kalau UIR kan swasta gitu. Alhamdulillah saya bisa kuliah di UIN dengan berbagai macam cobaan juga, kebahagiaan juga, yang namanya kita memang berada di garis keturunan orang yang pas-pasan juga ya. Jadi memang harus pandai menghemat waktu dan juga mencari peluang-peluang bagaimana berada di hidup perkotaan. Saya diuntungkan dengan pendidikan saya selama di Pekanbaru itu, baik S1 maupun S2. Saya diuntungkan yang pertama kali tempat tinggal. Tempat tinggal saya awal saya masuk kuliah itu, ketika berjalan memang 1 bulan 2 bulan kalau tidak salah saya langsung mencari masjid. Oh, sebagai tempat tinggal nih? Sebagai tempat tinggal itu saya mencari masjid untuk tempat saya tinggal, untuk tempat saya bertahan hidup lah. Bertahan hidup, mencari tempat yang gratis gitu loh. Kalau kita ngekos kan pasti bayar. Kalau kita mencari rumah kontrakan juga pasti bayar gitu. Jadi sehingga saya tinggal di masjid. Masjid yang saya tinggal itu Masjid Subulu Salam kalau tidak salah. Iya. Masjid Subulu Salam di Simpang 3 Jalan Tunggubai. Jauh tuh ke UIN? Iya, memang jauh. Itu kan berada di daerah Simpang 3, daerah Marpoyan sana sebenarnya kan. Di daerah bandara gitu. Tetapi oleh karena memang di situ membutuhkan garim masjid, sehingga saya memutuskan tinggal di masjid itu. Alhamdulillah tanpa panjang cerita, dengan masyarakat di sana saya minta izin masuk untuk menjadi garim masjid, saya diterima. Berapa tahun tuh? Saya di masjid itu, di Masjid Subulu Salam itu 2 tahun setengah. Berarti dah semester 5 lah. Ya, sudah 2 tahun setengah saya menjalankan di sana itu. Lebih kurang memang menjelang semester 5 apa semester 4 begitulah ya. Memang luar biasa saya pikir bagi kita selaku umat muslim atau juga umat Islam, memang harus pertama kali yang memang mengenal fondasi agama. Untuk apa begitu pertanyaannya? Mungkin saya pikir
Kalau saya kemarin itu tidak mengenal dahulu dalam arti kata untuk di sekolah di pondok kemarin, mungkin saya tidak tahu bagaimana azan, bagaimana menjadi khatib, bagaimana menjadi imam, nah, dan juga bagaimana hal-hal yang memang dianggap dengan keagamaannya lah, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya. Artinya ilmu yang didapat dari kampung dan diasah kembali melalui tinggal di masjid, ya setidaknya berguna lah. Ya, alhamdulillah. Jadi disitulah saya merasakan terima kasih banyak kepada guru-guru saya yang memang berada di pondok pesantren kemarin. Nah, sekali lagi saya sampaikan, tidak jauh. Ketika memang kita berada di perkotaan besar pun juga kita pasti memerlukan yang namanya pondasi agama yang ada pada diri kita, maksud saya. Singkat cerita, dengan pengalaman panjang pendidikan, mungkin selesailah Pak Muslim dunia pendidikan S1. Saya juga sempat tahu nih perjalanan karir mulai dari pendidikan dan sebagainya. Itu pada tahun 2014 kan Pak Muslim itu memutuskan diri untuk ikut pileg tuh. Ya, betul. Nah, itu kan baru-baru selesai tuh pendidikan. Betul. Apakah itu memang aku harus caleg nih, aku harus jadi anggota dewan dan sebagainya? Itu seperti apa kisahnya tuh? Baik, saya kalau berbicara tentang masalah caleg di awal-awal saya mengenal politik memang agak sedikit lucu sih. Lucunya memang di pribadi saya itu sebenarnya dari segi pematangan politiknya itu gitu, memang belum siap. Karena kita memang menyadari masih bahwa muda, kita darah muda, keegoan sosial juga sangat-sangat tinggi begitu ya. Tetapi karena juga pada waktu itu ada peluang untuk masuk ke partai, karena juga dibekali dengan jurusan saya memang jurusan ilmu politik begitu ya. Saya coba untuk terjun ke dunia politik dengan mengambil dapil Mandah dan Pelangeran. Dan memang lucu juga. Lucunya di mana? Waktu itu memang partai tidak dikenali orang. Memang partai tidak terlalu disosialisasikan mungkin, karena juga sudah lulus dalam peserta pemilu, sehingga juga partai-partai yang besar sudah menutup sudah penuh lah ya sudah penuh. Jadi saya memutuskan memang masuk ke partai kecil. Tapi yang keseruannya itu buat saya dunia politik ini, apalagi yang namanya caleg ini, bagi yang memang pernah mengalami dan menjalankan, ada asiknya. Iya betul. Ada asiknya, ada juga kadang-kadang kesedihannya, ada kekecewaannya, dan di situ juga kita dapat ilmunya berbagai macam ragam masyarakat terhadap para caleg-caleg yang berdatangan di kampung-kampung itu. Setelah tidak duduk itu Pak Muslim apa lagi aktivitasnya itu? Ya, singkat cerita juga masalah caleg yang saya awal perdana itu ya. Di 2014 itu memang dinyatakan memang partai kami tidak memenuhi suara untuk mendapatkan kursi, sehingga saya kembali lagi ke Pekanbaru. Oh, balik lagi Pekanbaru? Balik lagi ke Pekanbaru karena gagal bertarung. Balik lagi ke Pekanbaru. Saya kuliah lagi. Ambil S2? Saya ambil S2 lagi di Universitas Islam Riau. Berarti memutuskan nuntut lagi ilmu nih? Ya, menuntut ilmu lagi nih. Ya memang insya Allah kekurangan sumber daya kemampuan kita ya, insya Allah karena kita memang sudah mengenali dunia pendidikan, dunia politik, apalagi sudah ada pengalaman pertama gitu kan. Karena juga saya memikirkan memang belum mencari pekerjaan tetap apa begitu kan. Memang saya putuskan untuk kuliah lagi, melanjutkan S2 di UIR tersebut. Alhamdulillah saya selesai S2 itu dengan jurusan ilmu administrasi publik. Oh, linear? Ya, linear saya ambil di Pasca Sarjana UIR. Saya selesai pada tahun 2017. Nah, kembali lagi pada dunia pendidikan saya tadi, selesai daripada kuliah. Saya terus ngapain lagi nih kan gitu. Ya, lanjut lagi kan. Ngapain lagi nih gitu. Karena pada tahun 2019 kita kan pileg lagi. Ya, pileg lagi. Jadi Pak Muslim seperti apa tuh? Ya, baru saya ingat. Dalam saya kuliah S2 itu saya ditawarkan masuk ke Partai Golkar. Oh, Golkar nih? Ya, saya ditawarkan masuk ke kepengurusan DPD Inhil, Partai Golkar, dalam strukturnya menjadi ketua pemenangan pemilu. Waktu itu seingat saya ya. Masuklah saya di dalam struktur kabupatennya, dan di dalam itu juga karena memang kuliah memang tidak ada
persoalan juga dengan masalah kita berpartai begitu kan. mm. Karena di yang namanya pasca itu ada orang sudah berkeluarga, ada memang sudah orang sudah punya pekerjaan dan pendidikan. Intinya ingin memang menambah karir kan begitu. Saya sudah menjadi pengurus Partai Golkar. Nah, singkat cerita selesainya saya di UIR tersebut pada tahun 2017 akhir itu ke 2018 pematangan juga, dan saya sudah banyak berada di Inhil karena saya masuk karena saya masuk struktur kepengurusan Partai Golkar Inhil. Terusnya 2019 kembali lagi kita mengadakan pemilu. Ya kan? 2019 kita mengadakan lagi pemilu karena memang sudah merasa kita ini orang internal partai, dan di situ juga mempunyai penjaringan caleg, sehingga saya ikut lagi nih. Ikut lagi di Golkar? Ikut lagi saya di caleg Golkar pada tahun 2019 kemarin gitu. Tetapi yang namanya kita berpolitik, berpartai ini, ada kalanya memang kita dizalimi, ada juga ada kalanya juga kita menzalimi orang. Ya. Dan itulah resikonya kita berpolitik. Tapi insya Allah apapun yang menjadi keputusan partai dan keputusan saya juga ada hikmahnya buat saya gitu. Saya memang pada awalnya ingin mengikuti di dapil itu masih dapil 3 ya, Mandah Pelangeran. Tetapi itu yang saya sampaikan tadi itu oleh karena memang persaingan alot dalam arti kala di intern dapil, karena kan di sana itu kan ada jumlahnya 5 kursi. 5 kursi ini tentu dengan keterwakilan suara perempuan itu ada 30%, sehingga 2 untuk slot untuk perempuan, 3 untuk slot laki-laki. Nah, di 2019 tersebut kami ini lebihnya banyak laki-laki. Oh, kebanyakan. Nah, kebanyakan laki-laki. Peminat lah. Ya, banyak peminat laki-laki daripada perempuan. Perempuan kan memang 2 tidak bisa lagi ditambah atau tidak bisa dikurangi. Sehingga 3 ini berebut gitu. Kami ada 4 orang ini berebut. Siapa yang memang masuk ke 3 orang dan siapa yang memang tereliminasi lah bahasanya, berada di dapil lain atau memang tidak ikut sama sekali. Ya, berbagai macam polemik juga, sehingga saya lah yang memang dipindah dapil kan. Oh, terlempar lah dapil. Ya, dapil saya berapa dipindah tuh? dapil kan itu di dapil 4. Oh, tergeser. Ya, tergeser di dapil 4, Pulau Burung, Kataman, Teluk Blengkong. Ya. Buat saya, karena kita sudah berusaha maksimal dengan kemampuan kita, sehingga memang saya memang dapat di sana gitu. Tadi artinya tetap dijalani. Ya, saya tetap jalani dengan ikhlas. Saya tetap berusaha semampu saya. Tak kecewa itu? Yang namanya politik itu pasti ada kekecewaan ketika memang tidak dapat apa yang kita kehendaki begitu ya. Apapun bentuk lah saya pikir pasti ada yang namanya manusia biasa itu pasti ada nama kecewa gitu. Tapi kembali kepada diri kita, apapun hasil yang saya pikir ketika memang saya berada di dapil orang, saya tetap semangat. Saya tetap berjuang semampu saya. Memang pada akhirnya memang tidak ada keberuntungan juga untuk saya gitu. Untuk dapil itu. Untuk dapil itu tersebut. waktu 2019 diputuskan pindah dapil, dipindahkan dapil bukan memindahkan dapil, dipindahkan dapil. Pak Muslim itu tetap turun. Saya tetap turun. Saya tetap berjuang semampu saya dengan dibantu juga keluarga-keluarga yang memang berada di sana, dibantu kawan-kawan yang memang mungkin melihat saya ini juga perlu bantuan dari segi tenaga pikiran ya. Sehingga tetap saya turun, tetap saya menyapa masyarakat, tetap saya melihat ke lapangan. Kan Pak Muslim kan pindah dapil nih, dipindahkan dapil. Dalam arti gini, konsepnya pasti ya tak semua orang punya insting pemikiran, ya udah aku pindah dapil, ya udah buat apa aku turun lagi, aku tak duduk juga. Artinya kan ini bukan daerah kelahiran aku nih. Secara kinerja kan aku tak mungkin maksimal nih. Kenapa Pak Muslim memutuskan harus turun pada itu? Begini, saya memang memastikan atau juga meyakinkan diri saya mesti turun gitu. Buat saya bukan pada diri saya. Buat saya itu bagaimana partai ini memang bisa bangkit. Partai ini memang bisa mendongkrak suara, setidaknya itu membantu suara teman-teman saya yang memang sudah punya basis di sana. Gitu. Memang banyak tawaran sih. Ya, di partai-partai lain ya udahlah pindah sajalah, diajak kawan-kawan gitu kan. Ngapain juga berada di dapil orang lain gitu.
sedangkan partai kami masih ada juga yang kosong gitu kan. Pindah aja lah ke partai lain. Tetapi demi cintanya saya kepada Golkar, demi cintanya saya juga kepada ketua kita yang pada saat itu dan saat ini juga masih ketua kita Pak Bupati Inhil, Bapak Haji Muhammad Wardan, makanya saya tetap memutuskan saya berada di Golkar. Jadi untuk ke depan ini tetap di Golkar lagi? Saya tetap istiqomah berada di Partai Golkar. Apa sih keistimewaan Golkar bagi Pak Muslim itu? Ya kalau kita melihat dijanjikan pasti mendapat A, B, namun akhirnya tidak sesuai yang kita inginkan. Namun Pak Muslim tetap berada di Partai Golkar. Ini ada penilaian sesuatu yang sangat luar biasa di Pohon Beringin ini. Pada tahun depan juga memutuskan di Golkar, itu juga pasti ada pertimbangan sangat kuat nih. Kan pernah kecewa nih masalahnya. Itu yang saya sampaikan tadi. Karena saya juga sudah berjuang bagaimana berada di Partai Golkar ini memenangkan ketua DPD kita untuk periode yang keduanya kemarin itu pada tahun 2018 ya. Sudah berada di Golkar, berjuang sama-sama. Ketika memang saya dipindah dapil kan untuk di 2019 kemarin, saya pikir saya belum punya histori yang dekat dengan Pak Bupati kita begitu ya, dengan ketua DPD kita gitu. Ngapain juga saya harus melangkah ke partai lain gitu. Dan juga keistiqomahan yang saya maksud tadi, saya pikir tak bagus juga pindah partai sana, pindah partai sini begitu ya. Tidak bagus saya pikir. Biarlah kita apapun hasil yang memang kita dapatkan itu juga yang terbaik dan kita mengambil aja hikmah yang terbaik daripada semua kejadian yang saya alami kemarin. Ini sorry, saya Golkar kan sedikit tahu nih. Prosesnya kan memang menurut nama abjad. Itu masalah nomor pun untuk ke depan ini kan semua orang kan rata-rata pengen nomor 1 nih. Itu seandainya nomor berapapun dikasih Partai Golkar untuk Pak Muslim ke depan itu Pak Muslim terima? Pada awal penyusunan bacalek kemarin dari DPD itu sudah meminta semua persyaratan kepada kami-kami yang memang bakal mengikuti caleg pada 2024 mendatang. Saya memang tidak tahu juga lah ya di nomor berapa saya, karena kalau memang menurut abjad ini tentunya saya di nomor urut bawah begitu ya. Karena nama saya cuma Muslim gitu kan. Ya. Tentu kalau memang dapat nomor urut atas itu misalnya A misalnya kan begitu. Buat saya tetap saya melengkapi administrasi partai dulu yang diminta gitu. Ketika nomor ini nanti sambil berjalannya waktu kita pikir bisa kita mencari solusi bagaimana untuk mendapatkan nomor. Jadi memang nomor yang saya dapatkan di Partai Golkar untuk DCS di tahun 2024 ini saya itu berada di nomor urut jadi sebenarnya. Kalau saya pikir begitu. Saya berada di nomor urut jadi. Saya berada di nomor urut 2 saya. Nah, jadi saya pikir masalah nomor urut ketika memang ada nomor urut 1, ada nomor urut 2 dan berikutnya. Tapi saya tanamkan di dalam hati saya ini, walaupun saya berada di nomor urut 2, tapi saya pikir ini nomor urut jadi saya. Berarti Pak Muslim tidak masalah nih. Pak Muslim kan dalam arti gini konteksnya. Kan sudah pernah kecewa, sudah membuktikan untuk berjuang untuk Golkar dan sebagainya. Tidak dikasih nomor 1 pun Pak Muslim tak kecewa ya? Dengan beradanya saya di nomor urut 2 itu ya buat saya sudah alhamdulillah untuk posisi saya gitu ya. Sudah alhamdulillah. Makanya saya sampaikan tadi, nomor itu yang saya dapatkan pada hari ini buat saya itu nomor urut untuk menjadikan saya insya Allah terpilih menjadi anggota DPRD Inhil untuk 2024 nanti. Amin. Hal yang menjadi pelajaran hidup kita tentu sebuah kegagalan ya Pak ya. Betul. Pak Muslim. Selama ini kan kita, termasuk saya juga, kegagalan menjadi sebuah pelajaran. Pak Muslim juga mungkin tentang dunia caleg nih karena 2 kali gagal Pak Muslim ya. Betul. Ini kan Pak Muslim memutuskan kembali nih bertarung pada tahun 2024. Itu untuk meyakinkan masyarakat supaya masyarakat memilih Pak Muslim itu seperti apa? Apa kondisi di daerah kita saat ini? Iya. Terima kasih. Ini memang pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Saya bertekad bagaimana memang ke depan ini
jalan-jalan penghubung antar desa Mm-mm. ini memang setidaknya ya kita bisa melalui jalan aspal semuanya Iya, misalnya. berarti artinya siap Pak Muslim Siap memperjuangkan. kita memperjuangkan jalan-jalan penghubung antar desa. Kalau memang perlu jalan penghubung antar dusun. Sehingga disinilah nanti juga melihat perputaran ekonomi masyarakat itu berlanjut. Sehingga desa-desa yang berada di ujung hilir mungkin atau yang memang berada di penghujung hulu ini tersambung. Iya. Tidak Ada terkurung. interaksi, Ya, ada tidak interaksi ya, masyarakat sehingga perputaran ekonomi itu ada. ada, tidak terkurung hanya berada di situ saja Iya, gitu. iya, iya. Nah, makanya lah saya punya itikat ke depannya insya Allah kalaupun juga saya mempunyai rezeki dan amanah dipilih masyarakat dan juga kawan-kawan lain mungkin gitu. Sama-sama kita memikirkan bagaimana memang jalan penghubung antar desa ini berkelanjutan sehingga tidak ada lagi desa-desa yang terputus-putus yang dalam arti kata tidak tersentuh oleh aspalnya itu begitu. Iya, iya, iya. Seterusnya juga dari segi dunia pendidikan. Sejauh kita melakukan sosialisasi, turun ke dapil, belusukan ke dapil, menemukan memang gedung-gedung sekolah kadang-kadang memang sangat memprihatinkan. Betul. Perlu di sini kita tata kembali, perlu kita mungkin rehabilitasnya, perlu penambahan rumah gurunya dan juga pembangunan ruang kelas baru. Saat ini memang sangat memprihatinkan. Ya tapi tidak semua lah ya. Tidak semuanya, ada yang memang kadang-kadang memang cukup baik, ada yang memang perlu bantuan-bantuan dari pemerintah kita. Disinilah juga bagaimanapun ke depan saya tetap memperjuangkan yang namanya dunia pendidikan ini. Terus apa lagi tuh Pak? Pelayanan kesehatan juga ini perlu, sangat-sangat perlu malah kita pikirkan kepada masyarakat kita, apalagi kita memang berada di pesisir utara sana. Jangkauan kita terhadap RSUD di kabupaten ini sangat jauh. Tentu pelayanan mungkin dari desa dulu yang memang perlu kita lihat apakah ada gedungnya, apakah ada juga tenaga medisnya gitu kan. Dari segi obat-obatannya juga gitu. Puskesmas juga bagaimana pelayanannya, bagaimana kondisi obatnya, sehingga masyarakat ini merasa tertolong ketika membutuhkan pertolongan daripada dokter-dokter kita ataupun bidan-bidan kita, perawat-perawat kita berada di desa, di kecamatan sehingga sampai di kabupaten. Ini perlu kita awasi bersama, perlu kita perjuangkan bersama pelayanan kesehatan ini. Karena angka kematian juga memang cukup luar biasa kita berada di utara sana. Ketika memang perlu pertolongan kesehatan ini. Kondisi apa? Ini dengan kondisi perairan. Nah, kadangkala masyarakat ini merasa tidak tertolong oleh karena memang pasien memang harus bawa ke kabupaten, ke ibu kota kabupaten. Ini kan memerlukan beberapa jam ke depan. Memakan waktunya, maksud saya tadi. Memakan waktu sampai 3 jam ataupun 2 jam gitu. Ini tidaklah waktu yang sedikit saya pikir untuk orang sakit gitu, yang kritis ya. Disinilah memang perlu penanganan khusus, baik di desa, apalagi tingkat puskesmas. Tingkat puskesmas ini memang sangat perlu pelayanan matang, fasilitas yang ada gitu. Dari segi oksigennya mungkin, dari segi obat-obatan lain ini perlu kita pastikan bersama untuk lebih maksimalnya di bidang kesehatan ini. Keagamaan juga. Keagamaan juga begitu juga rumah ibadahnya. Rumah ibadah kita, maaf bicara kalau dibandingkan juga dengan rumah ibadah di agama lain ya misalnya, sangat-sangat bagus. Saya lihat di perkotaan ya, ataupun juga di desa-desa yang memang sudah maju. Kadang-kadang rumah ibadah kita yang memang di pesisir sana itu memang sangat memerlukan perhatian khusus juga dari pemerintah. Sangat perlu, karena inilah rumah ibadah kita merasa bagaimana orang menjadi nyaman untuk beribadah di masjid maupun musala begitu ya. Ya tidak perlu juga lah saya pikir yang bagaimana megah tidak, tetapi setidaknya fasilitas yang wajib saja perlu kita sediakan begitu. Dari 4 aspek yang Pak Muslim tawarkan kepada masyarakat setelah Pak Muslim turun, terjun dan sebagainya. Yang pertama tentang infrastruktur, baik itu jalan yang memperhatikan ataupun jalan penghubung.
yang kedua itu tentang pendidikan, khususnya bagi gedung-gedung pendidikan kita yang memang perlu sangat bantuan. Mm-mm. Yang ketiga itu masalah kesehatan, Ya, baik itu tentang pelayanan ya, terhadap masyarakat, tentang infrastruktur kesehatannya juga. Ya, saya menangkap seperti itu, ya, Pak Muslimnya. Yang terakhir tentang agama. ya. Mm, Sebenarnya itu tadi, Hairul, mm, masih banyak sih yang memang semua hari ini yang perlu kita perhatikan calon-calon wakil rakyat. mm, 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 Dari segi ekonomi juga ini sangat penting. mm, mm. Malah sangat menjadi pondasi kehidupan loh Iya, iya. ekonomi ini. Ah, Nah, ketika memang berbicara tentang ekonomi, mungkin mm, tidak bisa hanya seorang anggota dewan saja, tapi mm, ini perlu memang memikirkan kepada pemerintah daerahnya juga, mm, 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 kepada masyarakat ramai juga, mm, sehingga inilah menjadi sumber-sumber penghasilan kita, apalagi di Inhil ini. mm, Kitanya tahu memang sumber kelapa kita mm, memang sangat banyak di Inhil ini. mm, Ya, kalau saya secara pribadi ketika berjuang itu untuk sendiri yang mungkin tidak mampu begitu ya. mm, Tapi dengan kebersamaan kawan-kawan nanti, insya Allah memang berada di mewakili rakyat, mm, bekerja sama dengan Pemda, mm, mungkin juga dengan pihak pengusaha. mm. Disinilah kita akan memediasikan bagaimana taraf hidup ekonomi masyarakat ini juga bisa meningkat. Disinilah tumbuh nanti sumber daya manusia kita yang handal untuk kedepannya. Betul, betul, betul. Saya bisa mengambil kesimpulan dengan sebuah pelajaran kegagalan yang selama ini Pak Muslim alami, namun tidak merasa menyurutkan semangat Ya. untuk membangun daerah, tetap kembali berjuang, tetap mencari kepercayaan masyarakat bahwasanya khususnya Dapil Manda, saya mencoba kembali, meyakinkan kembali, belajar dari hal-hal yang kekurangan dan sebagainya. Partai Golkar kan setiap tahun tetap ada tuh kan dapil Insya dapil Allah. dapil Mandah itu. Karena Kalau strategi politik, yang namanya strategi politik, seni-seni politik itu ya masing-masing caleg pasti mempunyai strategi dan seni masing-masing ya. hmm, Saya termotivasi dengan beradanya kembali, hmm, mencalonkan kembali di Golkar ini, khususnya Dapil Mandah Pelangeran. hmm, Memang sejarah membuktikan hmm, tidak pernah yang namanya kursi Partai Golkar di Dapil Mandah dan Pelangeran itu kosong hmm, selama periode ataupun juga selama pemilu berlangsung. hmm, Sehingga disinilah membuat motivasi saya untuk kembali merebut hati masyarakat, mengajak masyarakat berdiskusi apa yang memang menjadi keluh kesah keluh mereka. kesah mereka, prioritas mereka, Ah, sehingga dengan kemampuan kita juga insya Allah akan memberikan yang terbaik terhadap masyarakat-masyarakat di dapil kita. Berangkat dari situ juga yang saya sampaikan tadi, memang yang namanya pencalonan kita ini apalagi yang berpartai, kita memang mesti ranking dibandingkan harus ada juara. ya harus ada rankingnya. Memang harus melawan partai orang, terus juga memang harus berlawanan juga di intern partai kita gitu. Disitulah apa namanya seninya politik ya. Dan tapi saya melihat gini Pak Muslim ya, untuk Partai Golkar di Dapil 3 itu kan seru tuh, karena incumbentnya kan tidak ikut tuh. Iya, ya betul. 5 orang ini kan baru semuanya nih. Ya, memang betul. Jadi untuk pemilu 2024 ini khususnya caleg Dapil Mandah Pelangeran dari Partai Golkar, incumbent kita tidak ikut lagi, sehingga kami memang berada sama-sama punya peluang. Orang-orang baru semua lah ceritanya. Orang-orang baru semua, insya Allah semua mempunyai peluang untuk mendapatkan kursi kepercayaan masyarakat begitu. Jadi kenapa saya sampaikan orang-orang baru? Di sini juga kita mempunyai beban, kita memang mempunyai target, tanggung jawab kepartaian yang memang selama ini Golkar Dapil Mandah Pelangeran itu tidak pernah kosong ya kursinya tuh. Paling tidak satu kursi tetap bertahan. Dan harapan saya juga ke depan kepada kawan-kawan di intern Partai Golkar caleg Mandah Pelangeran, mudah-mudahan kita pun juga berharap tidak hanya satu kursi gitu loh. Kalau memang bisa 2 ataupun juga 3 gitu ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, tergantung kepada rezeki,
tergantung kepada dukungan masyarakat. Mm. Namun kita tetap optimis, Mm. bekerja maksimal, Mm. terus juga memohon dukungan kepada masyarakat juga untuk antusias bagaimana memilih Golkar untuk pemilu 2024 nanti. Memang kita akui lah kalau Golkar masih menjadi nilai jual, punya nilai jual, Insya maksud Allah, saya. ya. Punya nilai jual karena hal itu dibuktikan kan setiap pemilu, pesta demokrasi, pemilihan secara langsung, Golkar itu tetap memiliki keterwakilan Ya. untuk dapil 3. Karena perjalanan karir pendidikan Pak Muslim itu mulai dari SD, mondok dan sebagainya. Saya boleh minta satu tak Pak Muslim? Siap. Boleh tak selama Pak Muslim itu kenal ayat suci Al-Quran dan sebagainya, itu ayat yang paling Pak Muslim suka itu apa? Ini larinya ke hobi ataupun juga ke ini ya, maksudnya itu ya? Bukan Nggak, hobi. biasanya kan anak pondok itu kan tetap ada yang namanya, oh ayat yang aku suka tuh seperti apa dan sebagainya. Bukan bermaksud untuk mengetes nih. Ya memang alhamdulillah saya selama mondok kemarin itu kembali lagi pada dunia pendidikan. Saya memang pernah diutus oleh kecamatan atas nama Kecamatan Gas, ingat saya pada waktu itu, mewakili untuk mengikuti musabakah di tingkat Kabupaten Inhil. Oh, ya, pernah juga tuh? Pernah saya mewakili dari Kecamatan Gas waktu itu kan, karena memang saya berada di mondok di Kecamatan Gas begitu, di Tanjung Makmur tersebut itu. Sehingga kami mengikuti seleksi tersebut di tingkat kabupaten. Kalau tidak salah saya, memang kami mendapatkan juara ya. Kalau tidak salah saya kemarin itu juara 3 gitu. Juara 3 tingkat kabupaten di kecamatan, untuk mewakili Kecamatan Gas. Buat saya memang sebenarnya juga ya tidak terlalu mendalami juga lah yang namanya pembacaan ayat suci Al-Quran ini ya. Cuma memang buat saya memang kita memang mesti tahu, mesti tahu, memang mesti harus ada dasarnya. Kalau memang bahasanya itu diminta, saya yang meminta. Saya ini memang tak enak juga gitu. Kok membaca ayat suci Al-Quran. Ya paling gitu tidaknya dari sekian banyak bintang tamu yang saya minta berarti spesial Pak Muslim. Ya kan itu. Ingin sekali sih kemarin itu berada di pengkajian dunia Al-Quran ya. Belajar bagaimana tajwid, makhraj huruf dan lain sebagainya, lagu apa semua begitu. Tetapi memang dengan seiring waktu yang berjalan tidak matang saya untuk mempelajari hal tersebut gitu. Cuma memang berada waktu itu belajar di sana itu waktu mondok saja sih. Kalaupun juga mencoba, ya saya pikir memang tidak ada salahnya. Tidak semerdu juga dalam arti kata, memang waktu itu kan kita masih anak-anak ya. Iya. Memang tidak tahu bagaimana makanannya yang apa gitu. Karena memang kita sudah setengah tua juga pada hari ini ya. Memang agak beda jauh sekali dengan pembacaannya yang saya. Kalau bahasa kampung kami suara agak bagau. Memang kolo sudah mungkin. Iya. Tapi saya minta lah, kenapa saya minta, paling tidaknya ada keberkahan lah di studio kami ini dan sebagainya kan. Baik, kalau memang diminta juga, saya memang merasa memang merasa agak sedikit malu juga gitu ya. Malu juga. Enggak lah. Memang tak siap sebenarnya dalam arti kata untuk membacakan itu gitu. Oleh karena memang ketidaksiapan dengan suara apa semua, kita sudah lama tidak mendalami belajar itu gitu kan. Tapi yang namanya ayat suci Al-Quran, kita memang wajib membacanya. Kita memang wajib juga melantunkannya itu. Setidaknya kita tahu apa yang memang kita baca dan apa juga yang memang kita dengar begitu. Jadi mau minta ayat apa ini? Terserah lah. Saya kan setiap anak pondok tuh ada ya ayat pendek kan, yang bisa yang suka dan sebagainya. Dan sekian banyak ayat pendek itu, satu saja saya minta pada hari ini nih. Satu ayat yang Pak Muslim suka lah. Baik itu mau mengisahkan perjalanan hidup, baik itu mau mengisahkan tentang pendidikan dan sebagainya, kembali kepada Pak Muslim. Kami Hairul. Saya tadi kan diminta untuk membaca ayat suci Al-Quran. Mungkin kalau untuk dari segi lagu, saya pikir banyak ya ini model-model lagunya ya. Tapi saya dengan versi saya saja, dengan membaca ayat hari-hari saja di dalam sholat. Saya cobalah memang satu ayat untuk memenuhi permintaan Anda ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Sadaqallahul azim. Ya, itu yang saya sampaikan tadi ke saudara. Kita ayat-ayat membaca sewaktu sholat saja. Tapi masih bagus kok suara Pak Muslim. Alhamdulillah. Masih ada merdu-merdunya juga dikit. Paling tidak saya mengapa salah satu ya selain background Pak Muslim tentang pendidikan agamanya alhamdulillah ada. Saya juga paling tidaknya bernostalgia dengan dunia kami mengaji kemarin, belajar mengaji, pakai sulo, asal petang pergi ngaji dan sebagainya. Di kampung ya? Iya, paling tidak akan menjadi nostalgia kami. Mungkin Pak Muslim, hasil diskusi kita pada hari ini sampai di sini. Di lain waktu, di lain tema, di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, berbincang lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.